Dan ini tidak banyak di antara hamba-hamba Allah yang bisa bersyukur seperti ini. Mungkin kita bersyukur dapat mobil, ya itu buat bersyukur. Tetapi bahwa kita masih bisa bernafas dengan lega tanpa adanya alat bantu, itu juga patut kita syukuri. Kalaupun kita harus bernafas dengan alat bantu juga patut kita syukuri. Banyak orang yang Allah telah ambil. Bahkan dengan alat bantu pun tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Telah dicabut nikmat untuk bisa menggunakan paru-parunya. Maka segala sesuatu yang kita syukuri insya Allah akan Allah tambahkan kenikmatan tambahan dari syukur-syukur yang kita ucapkan dan kita hati dalam hati kita. Salat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau berkenan menjadikan kita satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu telah hadir bersama kita dan para sahabat yang telah hadir. Tadi saya lihat ada dari Hong Kong, NTB tadi hadir, Cilacap, Masya Allah. Siap kosongkan gelasnya. Baik, dan hari ini kemarin setelah ngisi kajian saya ngobrol sama istri, saya sharing-sharing sama istri gitu kan. Abi setelah ngisi kajian kok selalu itu ya katanya dapat ilmu baru ya. Iya, sebenarnya mengosongkan gelasnya tidak hanya Bapak Ibu, kami para pengisi siapapun pengisinya itu pasti akan dapat materi-materi baru. Ya kemarin ada yang bertanya tentang Ustaz bagaimana anak saya ini ada 3 gitu kan, lagi nggak mudah untuk diem-diemnya, masih posisi lincah-lincahnya gitu kan. Itu ketika saya menjawab gimana cara biar sabar gitu kan, jelek, wah ini pertanyaan buat saya nih gitu ya. Yang masih tidak mudah untuk sabar dengan satu anak yang lincahnya luar biasa, 2 anak biasa saja sebenarnya, yang satu ini yang Masya Allah gitu ya. Dan bahasanya setiap jawaban itu juga jawaban buat saya pribadi. Dan ketika ada antara Bapak Ibu yang bertanya tentang kemarin bagaimana menasihati suami atau istri gitu kan, itu juga sama di keluarga kami juga bagaimana caranya untuk menyampaikan itu. Ternyata alhamdulillah dari jawaban itu sebagian banyak ya ada sebagian belum diamalkan dan baru diamalkan setelah mendapatkan ilmu ini. Saya juga dapat input gitu ya, dapat ilham pas lagi jawab Bapak Ibu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang cicak dan jerapah, momentum kebangkitan Hijriah di tahun baru 1443 Hijriah. Saya tidak akan menjelaskan tentang sejarah Hijriah ini sendiri, tapi yang akan saya jelaskan sedikit tentang bagaimana kebangkitan dari perjalanan hijrah Rasulullah. Tentang sejarah kalender Hijriah itu mungkin dalam kesempatan yang lain insya Allah yang kita jelaskan, tetapi momentum substansi dari hijrahnya Rasulullah itu apa yang didapatkan oleh para sahabat. Nah, saya ingin membahas tentang momentum kebangkitan Islam dari hijrahnya Rasulullah. Para sahabat memilih hijrah Nabi menjadi sebuah momentum besar di mana kebangkitan Islam itu muncul di situ ketika dakwah di Mekah sudah semakin tidak mudah, sudah belasan tahun, 14 tahun di Mekah dengan jumlah muslimin tidak naik secara signifikan. Rasulullah tapi terus berdakwah. Tugas Rasul tidak lain hanyalah berdakwah. Urusan nanti itu hasilnya bagaimana, urusannya Allah gitu. Bahkan Rasul tidak akan pernah dicaci atau tidak akan pernah mendapatkan teguran dari Allah karena dakwanya kok yang masuk Islam dikit, enggak. Kayak kita dapati seorang Nabi Nuh namanya, dakwahnya, jumlah tahun dakwah beliau dengan jumlah pengikutnya lebih banyak kan jumlah tahun beliau berdakwah. Kebayang, berdakwah 950 tahun, umatnya sekitar 100-an tahun. Kebayang 10 tahun sekali kira-kira baru mendapatkan 1 jamaah gitu. Mungkin Masya Allah, sangat bersyukur. Di sini kita baru buka 10 menit, sudah 52 yang hadir. Kan beda sekali. Tapi yang dinilai bukan hasilnya, yang dinilai adalah prosesnya gitu. Nah, proses dari dakwah ini ketika beliau berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah, ini loh yang jauh lebih penting untuk kita adaburi. Walaupun misalkan kita ya namanya hasil pasti ditunggu kan, itu bagian dari bonus saja. Baik, apa urusannya? Pertama saya akan buka dengan saya masih melanjutkan. Kemarin kita telah membahas tentang jeruk nipis, kajian ilmu rezeki Ustaz Nasrullah bersama Coach Ardi Gunawan. Ini buku yang sangat rekomend di antara buku Ustaz Nasrullah yang lain. Dan saya salah satu di antara yang paling suka dengan yang ini. Walaupun banyak yang keren-keren, yang lain juga keren semuanya. Baik, yang saya sedang tadaburi hari ini adalah tentang buku ini. Kemarin kita bahas tentang jeruk nipis, dan itu wajib sering-sering diulang. Bisa jadi kehidupan kita, ini banyak jeruk nipisnya. Bahkan kalau misalkan kita perbandingkan kehidupan kita dengan orang-orang sekitar kita, coba deh cari yang lain yang lebih bawah daripada kita. Kita yakin kita dapatin orang yang mungkin jauh lebih sakit mungkin dengan ujiannya atau dengan kehidupannya, tapi mereka damai-damai saja gitu ya. Saudara saya pernah sesekali jalan ke Parung di Bogor, itu ada pesantren namanya saya rahasiakan gitu ya, di Parung
Ini salah satu guru kami ada yang lulusan dari sana, dan ini santrinya ada 17.000 dan semuanya free gratis. Kami takjub, pesantren 17.000 gimana gitu. Masuk sampai sana luar biasa memang, dan pesantren itu bersih. 17.000 dengan tempat yang sangat terbatas itu bersih pesantrennya. Kami takjub ya Allah, luas ada. Tapi baru 70 ini kebersihannya masya Allah gitu ya. Kalah sama pesantren ini. Oh, luar biasa. Satu momen yang membuat saya terperangah adalah ketika momen makan. Ketika momen makan, Masya Allah, beliau menceritakan bahwa makanan sini nggak ada yang digoreng, semuanya steril, semua sehat, dan dia dikukus gitu caranya. Tapi kan dikukus rasanya nggak senikmat digoreng pastinya gitu kan. Dan ternyata masaknya pakai batu bara besar, jadi harus menyiapkan sehari 17.000 orang, pagi 17.000 orang, siang 17.000 orang, malam 17.000 orang, dan itu semuanya gratis. Oh Allah, hari ini gimana makannya? Tapi wajah anak-anak bahagia semuanya. Oh Masya Allah. Nah, pas momen makan, saya tunggu momen makan itu. Karena saya tahu di pesantren itu momen makan itu momen yang cukup krusial gitu ya. Dan biasanya, dan cost paling tinggi dari sebuah pembelajaran itu biasanya di pesantren khususnya itu dimakan. Udah Masya Allah ketika dihidangkan makanan. Wajah-wajah mereka itu udah menunggu, kayak wajahnya kalau lagi makan, mau makan pizza dan sate gitu. Enak banget tuh. Ternyata Masya Allah makanan dikeluarkan dan mereka makan begitu nikmatnya. Tapi wah Ibu, apa yang mereka makan? Kalau bagi saya pribadi, ketika diminta untuk makan duduk bersama mereka, mungkin saya nggak akan kuat makan. Apa yang bikin sebenarnya kuah, gitu ya, kuah dengan sangat bening, kuah pepaya saat itu, dan lauknya pepaya itu, sayur pepaya itu satu pepaya sedang gitu ya, itu dipotong jadi dua, itu dibagi-bagi, satu orang dapat kecil segini, jadi sebagai lauknya. Ya Allah ini dimakan, dimakan. Nasinya pun tidak seperti biasanya agak-agak kekuningan gitu dicampur dengan nggak tahu dicampur apa gitu. Oke, yang pasti dia menerapkan makanan sehat. Tetapi yang paling indah adalah wajah mereka saat makan. Wajah mereka saat makan mungkin seperti kami kalau misalkan dulu di pesantren gitu 1 bulan nggak pernah dapat sate terus dapat sate. Nikmatnya. Wajahnya begitu bersyukur, wajahnya itu begitu nikmat gitu. Ini yang mahal. Wajah yang sumringah, bahagia, ahli syukur. Ini nih yang mahal. Bukan mungkin nasinya kalau misalnya bukan Bapak Ibu mungkin ini makan kah gitu kan. Tapi mereka ketika makan itu maksud bahagianya luar biasa. Wajahnya terlihat dari sana. Oh, Allah, perjuangan seorang santri. Terus itu pikir, oh mungkin bisa jadi kehidupan kita kurang bersyukur gitu ya. Mungkin makanan kita yang kita makan kurang begitu nikmat. Karena kita TTC di sana banyak kan jeruk nipisnya. Harusnya cuma ya nggak perlu dikasih jeruk nipis, tapi kita misalkan kebayang gitu ya, kita buat kopi kita tesin jeruk nipis jadi nggak enak, sate kebanyakan jeruk nipis jadi nggak enak gitu. Maka kemarin kita belajar bagaimana kita angkat jeruk nipis dari lidah-lidah kita, biar semuanya bahasa kita nikmati dengan rasa syukur. Ketika dinikmati dengan rasa syukur pasti hasil akan nikmat kawan. Baik, suaranya kecil. Mohon maaf lahir batin. Biasanya saya pakai mic yang seperti Ustadz Nasrullah itu, yang harga ya lebih murah-murahan ya. Kalau Darul kemarin nggak inget setelah ngajar karena langsung pergi. Mic-nya dibuat tarik tambang sama anak saya, tarik tambang anak kecil 2 itu. Kalau Darul nggak bisa dipakai. Ini pakai mic komputer ya. Mohon maaf lahir batin ya. Jadi Bapak Ibu tolong digedein sound-nya. Ini juga bagian dari nikmat Allah SWT. Ini nikmatnya di sawah ada mic baru. Amin. Baik, tentang hari ini tentang cicak tentang jerapah. Oke, tentang cicak, Ustadz Nasrul dalam buku ingin menjelaskan bagaimana kita telah dijelaskan gitu ya di ya mohon maaf dikoreksi suaranya nggak jelas. Baik, cek. Ustadz saya sudah beli bukunya tapi saya tidak bisa mempraktekannya. Masya Allah nanti Bu dibaca dulu aja kalau belum bisa praktekin. Baik, saya mendekat saja. Saya akan gedein suara saya. Gini, semoga lebih agak sedikit memperbaiki suaranya. Gitu ya. Baik, tentang cicak dan jerapah. Bapak Ibu tahu cicak? Ada kan di rumahnya masing-masing? Coba bayangin Bapak Ibu kalau misalkan kondisi Bapak Ibu itu seperti cicak, gitu ya. Dengan segala keterbatasannya ada. Karena apa? Karena makanan cicak itu semuanya bisa terbang. Cicak nggak bisa terbang. Ini kan nggak adil sama sekali. Yang makanan bisa terbang, yang tukang makan ya nggak bisa mengejarnya. Kebayang tuh. Kalau misalkan kondisi kita seperti ini, mungkin bisa jadi kita komplain sama Allah. Ya Allah, makan rizkiku semua terbang-terbang. Ya Allah, engkau nggak titipan aku tangan buat nangkepin pakai jaring juga. Dengan segala keterbatasan yang ada, gitu kan. Maka termasuk Allah, kalau kita nggak bisa mentadaburi kisah tentang cicak ini,
mungkin hari-hari kita mungkin yang mirip dengan ya jeruk nipis yang berlebihan di dalam hidup kita. Tapi kodarullah kalau kita tadabur cicak gitu ya, cicak-cicak di dinding, dan ini telah dijelaskan oleh guru-guru TK kita. Semoga Bapak Ibu dulu pernah TK dan merasakan lagu TK ini. Kalaupun nggak pernah TK, maka ya pernah menyanyikan buat anak-anaknya, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ini lagu, memang lagu anak-anak, tapi ini lagu filosofinya kuat banget, dalam banget. Ini filosofi tentang rezeki yang sangat-sangat dalam. Cicak-cicak di dinding, ada cicak. Coba bayangkan Bapak Ibu ada cicaknya. Diam-diam merayap, dia diam-diam aja, diam nungguin. Datang seekor nyamuk. Rizkinya yang datang kepada cicaknya. Lagu ini juga menjelaskan bahwa sesungguhnya rizkinya itu yang datang kepada kita, bukan kita yang mendatangi rizki. Sesungguhnya Allah juga menyatakan bahwa rizki itu mendatangi mereka kepada orang-orang yang memiliki rizki itu, sampai walaupun mereka bersembunyi, rizki itu kalau udah datang, pasti akan datang, nggak akan mungkin nggak. Bahkan ajal kita tidak mungkin akan kita meninggal kalau rezeki kita, misalkan kita dapat rezeki jatah dari Allah Subhanahu wa taala 1 miliar. Kok kita baru dapat 999 miliar, kurang 1 juta lagi. Kita nggak akan pernah meninggal. Kalau rezeki kita belum sempurna, Allah nggak akan pernah cabut nyawa kita. Cuma masalah kita nggak tahu jumlah rezeki kita nggak berapa, makanya kita ikhtiarkan semaksimal mungkin. Maka datang seekor nyamuk, yang datang adalah rezekinya. Tugas kita sebagai cicak gitu ya, tugas kita berikhtiar yang sangat bisa dikatakan minim. Kita lalu ditangkap. Yang nggak mudah bagi cicak adalah bersabar menunggu rezeki itu datang. Dan ikhtiar maksimal dengan lalu ditangkapnya itu. Kalaupun cicak sudah datang, dia nggak mengehap, ya sudah nggak akan pernah datang. Tapi kalau misalkan cicak nggak mau menunggu, ya sudah bosan ini nggak mau nyabar nunggu, ya udah selesai. Maka kesabaran itu penting. Maka kita belajar di sini dari cicak gitu ya, rezeki itu jaminan Allah, pasti akan Allah kasihkan. Yang terbaik itu pasti dari Allah. Maka kita dapati para sahabat yang datang ada dari Mekah. Kita dapatin di sana saudagar-saudagar kaya. Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan ini sering saya ceritakan. Ketika mereka sedang hijrah dari Mekah, mereka sudah punya lapak yang sangat-sangat jelas. Mereka harus menjual apa, mereka sudah paham semuanya. Kebutuhan orang Mekah mereka sudah ngerti di mana belinya, dan keuntungan sudah jelas, dan mereka sudah kaya raya dari Mekah. Tapi perintah Allah SWT merintahkan para sahabat untuk hijrah. Saat hijrah ini, perintah itu jelas. Barang siapa yang tidak hijrah, bahasa mereka dosa. Beda dengan hijrah misalkan ke Habasyah, itu hijrah pilihan. Kalau mau hijrah silahkan, kalau nggak mau hijrah nggak apa-apa. Tapi untuk Madinah, wajib hijrah. Maka para sahabat hijrah. Gimana caranya? Apakah harus mengorbankan harta, harus meninggalkan semua yang dimilikinya? Nggak apa-apa, yang penting hijrah. Bismillah, para sahabat berangkat hijrah. Maka kita dapetin di sana ada namanya sahabat Abdurrahman bin Auf yang sangat terkenal. Beliau hijrah dengan seperti orang Pertamina, mulai dari nol Pak ya. Jadi udah kaya raya gitu kan, ditinggalkan seluruh hartanya, datang ke Madinah dengan semua yang berbeda. Di Mekah kebutuhannya beda dengan kebutuhan di Madinah. Di Mekah itu pusat kota disebut sebagai Ummul Qura. Orang pun misalkan kita membuka lapak di depan rumah pasti laku. Kenapa? Semua orang berdatangan dari seluruh jazirah Arab. Mereka datang ke Mekah. Sedangkan Madinah bukan pusat kota. Bahasanya gitu, Bapak Ibu biasanya jualan itu di depan stadion gitu kan. Pasti kalau ada apa-apa, pasti ada lomba gitu kan. Ya, asal buka rumah, buka jendela gitu kan, jualan di situ insya Allah laku. Terus Bapak Ibu pindah ke tempat yang sangat tandus gitu, atau tempat yang jarang dikunjungi orang, di pedalaman sana gitu. Ini pasti mungkin bisa jadi berpikir, ntar rezekinya gimana jualannya. Tapi Masya Allah, para sahabat keyakinan yang tinggi bahwa yakin rezeki itu urusannya Allah. Rezeki tolong tidak diasumsikan hanya dengan nominal uang, rezeki juga kebahagiaan di rumah, istri yang soleha, selalu tersenyum, masakannya enak-enak, suami ketika datang selalu bahagia, anak-anak menyenangkan, senyum sana sini gitu kan. Masya Allah, kelucuan mereka itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syukuri semuanya. Maka coba bayangkan kembali ke kisahnya yang tadi ketika sampai ke kota Madinah, para sahabat gak bertanya, ya Rasul nanti kerjanya gimana gitu. Enggak. Kenapa? Mereka cuma bisa berdagang, orang-orang Mekah itu. Emang kelebihannya di dagang, mereka gak bisa bertani. Sedangkan di Madinah, bahasanya adalah mereka jalur rizkinya adalah pertanian. Maka ketika itu para sahabat sampai di kota Madinah bilang, ya Rasulullah kami punya kebun ya Rasulullah, bagi dua. Kami punya 1 hektar ya Rasulullah, 1/2 hektar buat sahabat kami yang datang dari Mekah, kami yang 1/2 hektarnya lagi. Silakan mereka mengurusnya, kalau panen silakan diambil ya Rasulullah gitu. Kata Rasul, jangan.
Terus gimana ya Rasulullah? Silakan kalian urus 1 hektar itu, nanti kalau misalkan panen berbagilah dengan kawan-kawan kalian yang dari Mekah. Memang kenapa ya Rasulullah? Sahabat-sahabat kalian yang datang dari Mekah ini nggak tahu caranya bertani. Mereka tahu caranya berdagang. Oh gitu ya Rasulullah. Dan apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah melakukan pembagian tugas yang sangat baik. Orang-orang Madinah mereka memang bertani, tapi kemakmuran tidak didapatkan oleh mereka. Sumber resource-nya itu dari orang-orang Madinah. Tapi kalau sudah berdagang, berjualan, yang jualan siapa? Yang jualan orang Yahudi. Musim panen harganya habis-habisan, dihabisin. Kalau musim nggak panen, mereka beli kurma itu lagi, jadinya nggak murah. Mahal luar biasa. Jadi yang kaya siapa? Orang Yahudi. Maka dibagi tugas. Oke, orang Mekah silahkan kalian produksi sebaik mungkin. Orang Mekah kalian berdagang dan orang Madinah kalian produksi sebaik mungkin. Setelah mereka selesai, monitor yang mendagangkan siapa, yang jual siapa? Orang-orang Mekah. Ya memang mereka spesialisnya orang-orang ahli dagang. Terus kita dapati misalkan sahabat Abdurrahman bin Auf dalam waktu 1 bulan 2 bulan sudah kaya kembali, sudah menjadi ahli sedekah kembali, bukan orang ahli penerima zakat. Bahkan beliau tidak pernah menjadi orang ahli penerima zakat, walaupun dalam keadaan yang sangat terbatas gitu. Nah, di sini kita dapatin satu hal, semangatnya. Kalaupun misalkan kita dalam kondisi kita dipindahkan Allah Subhanahu Wa Taala, yakinlah di situ ada rezeki baru. Qadarullah kita misalkan kerjanya sebelumnya di BUMN misalkan, kita berangkat pagi dalam keadaan apapun, pandemi atau apapun, insya aman gitu, atau kita ASN gitu ya, aparatur sipil negara yang gajinya insya aman, tetap setiap bulannya dalam kondisi apapun, selama negara masih ada, maka gajinya ada. Qadarulahnya kalau kita dipindahkan dan kita tidak bekerja situ lagi, apakah di PHK ataupun sebagainya gitu kan, maka yakinlah di tempat baru, sebenarnya Allah sedang menyiapkan rezeki baru. Yang kita dibutuhkan oleh kita adalah keyakinan bahwa Allah lah yang pemberi, Allah lah maha memberi rezeki rezak. Maka yakinkan kita patut bersabar mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, dan selanjutnya tinggal menunggu dan lalu ditangkap. Siap? Alhamdulillah connect. Cicak-cicak merayap, cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Baik, sepakat Bu. Ya, itu silakan nanti dipikirkan kembali lagu ini. Kalau misalkan Bapak Ibu misalkan Qadarullah punya sesuatu yang tidak persoalan yang tidak mudah gitu ya dalam bab rezeki, lagukan lagu itu. Sebenarnya lagu itu adalah lagu tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun hewan melata di bumi ini kecuali Allah telah tetapkan rezekinya. Allah sudah jaminkan rezekinya. Kalau hewan saja sudah dijaminkan rezekinya, apalagi manusia yang Allah muliakan di antara hewan-hewan. Maka patutlah kita meyakini hal ini. Dari lagu itu, beri hambamu ini hidayah Allah, selalu bersabar dan selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sabar. Oke, saya sambil baca komentar ya. Assalamualaikum Ustaz. Sabar adalah satu hal yang sangat gak mudah gitu ya. Selalu saya usahakan, bahagia sekali rasanya bila bisa melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya sedikit bahas tentang sabar. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin melihat, kadang itu kita gini, kita tuh tipikal orang yang membandingkan. Serius. Oke, di sini ada contoh. Ini ada HP, ini HP pesantren, bukan HP saya, HP iPhone gitu kan. Ini kan layarnya 5 inci. Terus habis itu kita, gede apa kecil ini? Dulu saya mengatakan ini gede, karena dulu saya HP-nya HP mini, yang 3 inci itu, yang kira-kira yang Nokia. Oh ini gede sekali. Terus muncul HP baru gitu kan, HP sekalian buat ngisi kajian biasanya. Kalau misalkan lagi tembak buat khotbah, kajian saya buka di HP, kajian di situ. Ini 6 inci, HP Xiaomi gitu. Oh gede ini, udah gede banget nih dibandingin yang pertama. Ternyata dapat lagi sini iPad, nah gede lagi. Ini ada 9 inci, saya 10 inci gitu kan. Wah, yang tadi iPhone yang saya kira sudah besar ternyata jadi kecil. Atau misalkan gini, dalam bab rezeki gitu kan, 1 juta itu besar atau kecil? Kita sebagian mengatakan besar, sebagian mengatakan kecil. Terus dikasih pembanding di sana, sebelah 1 juta ada 1 triliun. Hah? Makanya 1 juta itu berasa kayak debu, nggak ada rasanya sama sekali. Maka di sini pembandingannya adalah Bapak Ibu untuk belajar sabar, paling gampang adalah yuk ngikuti sunnah Rasulullah. Sunnahnya apa? Ziarah atau berziarah. Ya berziarah itu misalkan gitu, salah satu di antara sunnahnya ada menziarahi orang-orang yang sedang kurang sehat. Mungkin saat ini nggak mudah gitu ya. Tapi minimal Bapak Ibu kan bisa ngeliat searching gitu di internet gitu kan. Atau misalkan pakai APD gitu datang ke rumah sehat di sana. Masya Allah datang ke situ Bapak Ibu akan bersyukur, ya Allah, saya baru di PHK. Tapi badan sehat semua. Terus ngeliatin orang-orang yang mereka nggak di PHK, tapi mereka ada di rumah sehat gitu. Untuk jalan aja mereka Masya Allah nggak bisa. Untuk makan nggak doyan, mual. Alhamdulillah nikmatmu begitu banyak ya Allah. Syukur.
Kalau dalam bab sabar ini, dalam case apa, silakan nanti bandingkan case, misalkan dalam ngurus anak. Dalam case ngurus anak, coba cek lagi anak-anak yang kira-kira orang tua yang memiliki anak yang lebih dahsyat daripada anak-anak kita. Saya memiliki anak yang sedang dibilang autism gitu ya, setiap sepekan 2 kali kita terapi gitu kan. Tapi di tempat terapi Mas, saya sangat bersyukur dengan anak saya ini, ternyata ada Down syndrome yang lebih nggak mudah untuk diurus gitu, tidak mudah untuk disabarinya, lari sana tantrum sebagainya. Oh, anak saya nggak gitu-gitu amat gitu, jauh banget. Oh, alhamdulillah, bersyukur gitu. Jadinya sabarnya itu lebih lebih mudah gitu. Kecuali kalau kita ngelihatnya ke atas gitu, anak saya nggak mudah diatur nih, anak tetangga pintar banget, cerdas banget, satu asi udah bisa khotbah, luar biasa, kita apal Quran, luar biasa. Kalau kita perbandingan dengan itu, mungkin kita akan ya membuat jeruk nipis dalam hati-hati kita. Maka dalam nikmat, lihatlah orang di bawah kita, dalam ibadah, dalam amalan, lihatlah orang di atas kita. Boleh catat, dalam bab nikmat, silahkan melihat orang di bawah kita. Dalam bab nikmat, silahkan lihat orang di bawah kita. Yang nikmatnya mungkin bisa jadi jauh di bawah kita. Kan kita bersyukur. Dalam bab ibadah atau amalan, lihatlah orang di atas kita. Maka kita tidak akan pernah sombong. Bahwa kita, nggak ada apa-apanya ternyata. Saya hafal Quran loh, misalkan. Gitu. 30 juz loh, luar biasa nih, gitu. Keluarganya Allah nih. Tapi ternyata masih banyak orang yang menghafalkan Quran, bahkan tidak bisa melihat dan belum memahami artinya, memahami tafsirnya. Nggak ada apa-apanya, selesai. Maka tidak jadi sombong. Alami swab. Baik, pertanyaan sudah mulai muncul. Saya izin satu lagi tentang kisah jerapahnya. Jerapah itu menarik. Saya dapetin dalam buku ini juga, baru tahu ternyata ada sebuah amalan yang menarik dari ibu jerapah. Ternyata ibu jerapah itu di antara kebiasaannya adalah ketika setelah lahir anaknya diisi dongel-senggol, ditendang-tendang dikit gitu ya, jatuh gitu. Bangun lagi latihan berdiri, didorong-dorong, jatuh. Kok kasihan banget itu jerapah, dijatuh-jatuhin, ditendang-tendangin gitu. Ternyata si ibu ingin mengajarkan bahwa berdiri itu nggak bisa goyang-goyang gitu. Itu harus berdiri dalam keadaan jejak. Kalau ente berdiri dalam keadaan jejak kuat, maka ditendang kayak apapun, di dalam posisi kuda-kuda yang terbaik, maka engkau akan tetap tegak, nak. Hikmah yang bisa diambil dari sini adalah, ibu yang ingin mengajarkan ke bayi jerapah itu agar tidak mudah jatuh. Terus bisa istiqomah dalam berdiri. Dari kecil dicoba dengan itu. Maka kita dapati juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dari kecil anak yatim. Yang mana perjuangan anak yatim itu nggak mudah. Sering kita dapati ketika Rasulullah misalkan setelah yatim dirawat oleh kakek beliau, orang kaya raya dan berwibawa, dipandang oleh orang-orang Quraisy. Setelah kakeknya meninggal 2 tahun setelah itu dirawat oleh pamanda beliau Abu Thalib, pemimpin Quraisy memang, tetapi secara harta belum miskin. Ya, beliau tidak kaya. Astagfirullahaladzim. Beliau tidak kaya. Sebenarnya cukup karena anaknya banyak, maka harus berbagi dengan anak-anaknya. Apa yang terjadi? Rasulullah ikut mengembalakan kambing, ikut ngembalain kambing. Ntar dari gembala kambing itu dapat beberapa uang buat beli jajan lah bahasanya, buat beli makanan. Dan anak-anaknya Abu Thalib ini, di sana ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan teman-temannya yang lain gitu ya. Itu cara makannya menarik. Karena terbatas makanan sedikit, ketika diberikan makanan dengan nampan, maka rebutan, gitu kan. Apa yang terjadi? Rasulullah nggak mau makan. Diem aja. Ya sudah, malam itu beliau lapar. Maka Abu Thalib melihat pamanda beliau, ini kok anak gak mau rebutan. Hari kedua sama, gak mau rebutan. Ini sudah dia tahan laparnya, dia tahan sakitnya, dan menjadi anak yatim itu gak enak. Maka ada keutamaan yang sendiri. Bagaimana kita di hari-hari ini membasuh kepala anak yatim, dan kita berikan hadiah surprise bagi mereka, spesial bagi mereka gitu ya. Berbagi, bahkan Rasul mengatakan, orang yang berikan kafalah, memberikan makanan, memberikan perlindungan padanya anak yatim, nanti di surganya nempel dengan Rasulullah seperti ini. Benar-benar dengan Rasulullah. Tapi yang saya ceritakan adalah bahwa dari kecil Rasulullah sudah diuji oleh Allah SWT, sudah diajarkan oleh Allah SWT untuk hidup tidak mudah. Tidak lagi merengek kepada bapaknya, Abi Abdullah misalkan. Enggak, bahkan tidak pernah melihat ayahnya. 4 tahun, 6 tahun ditinggal ibunda beliau, 8 tahun ditinggal kakek yang mencintainya. Setelah itu beliau tinggal bersama pamanda beliau, Abu Thalib, yang dalam keadaan keterbatasan pula secara perekonomian. Tapi Masya Allah, inilah perjalanan dakwah Rasulullah, dan inilah penguatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Rasulullah nanti besarnya akan membawa amanah yang gak kecil, besar. Amanahnya besar dan ujiannya besar pula. Maka harus diuji, harus dilatih dari awal. Gitu. Maka yatim dan diyatimkan. Ada kisah yang diceritakan oleh Ustaz Salim Hafillah,
bahwa orang-orang besar itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Rasulullah yatim, Nabi Isa nggak pernah lihat ayahnya, memang nggak punya ayah. Nabi Musa ada kisah tentang ayahnya, nggak ada. Kisahnya tentang ibunda beliau. Nabi Ibrahim kisahnya dengan Azar diriwayatkan itu adalah pamanda beliau. Beliau orang yatim juga. Orang-orang besar itu dididik dengan gaya jerapah tadi, dengan ujian yang nggak mudah, ujian yang begitu dahsyat. Untuk apa? Untuk menjadi besar, menjadi orang besar di masa depannya. Maka kita meyakini fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama ketidakmudahan itu ada kemudahan di sana. Qadaruha, Allah letakkan dulu ketidakmudahannya, baru Allah berikan kemudahan. Maka ketika Bapak Ibu sekarang diberikan ketidakmudahan, yakinlah di belakang itu ada kemudahan. Ini connecting juga dengan kisah tentang paradox of candy. Kisah di balik bungkus permen. Begitu kira-kira. Dan kita masih banyak kisah sebenarnya. Ini pertanyaan sudah mulai hadir. Kisah tentang Nabi Yusuf misalkan. Nabi Yusuf itu orangnya ganteng. Ini ibunya lagi hamil kan biasa gitu, baca surat Yusuf, surat Maryam, surat Yusuf, surat Maryam. Dua itu dibaca terus gitu kan. Kenapa? Ini orang-orang inspiring nih, Ustaz. Siap. Tapi Bapak Ibu juga patut membaca kisah bagaimana perjuangan keduanya. Ibunda Maryam, Masya Allah, terusir bahasanya. Beliau diusir. Bahkan beliau sampai mengatakan ketika beliau dalam keadaan sedih sendiri, tidak ada yang menemani, orang yang sangat suci menjaga kesuciannya itu dianggap sebagai orang yang tidak bagus gitu secara akhlak, hamil tanpa ada suami, sebagainya, terusir, tertekan beliau. Saya bilang, ya Allah, Andisa jangan kau matikan aku sebelum musibah ini gitu. Oh, Masya Allah, ujiannya gak mudah. Nabi Yusuf, anak yang ganteng, disayang orang tua, baru berumur 5-7 tahun, beliau dibuang ke sumur, setelah dibuang ke sumur menjadi seorang budak, setelah belasan tahun menjadi seorang budak, dimasukin ke penjara, karena mau diajak sesuatu yang gak bagus sama juragannya gak mau, di penjara belasan tahun lagi, baru keluar kira-kira umur 40 tahunan, dan beliau berdakwah keluar dan menjadi seorang asisten raja. Itulah baru merasakan kenikmatannya. Ketidakmudahannya itu sekitar 40 tahun dirasakan oleh Nabi Yusuf. Saya belum bisa merasakan nikmat tadi ketika keluar dari penjara itu. Maka kita meyakini ujian tentang jerapah ini bisa jadi Allah sengaja memberikan kita ujian seperti ujian anak jerapah. Allah tidak ingin menyakiti kita, tapi Allah ingin mengajari kita bagaimana kita survive dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, apakah itu persoalan dengan keluarga, apakah dengan suami atau dengan istri, kalau misalkan kita mendapati suami kita ya nggak banget gitu kan, ngasih uang bulanan nggak banyak, sebagainya, terus diajakin kiamulan nggak mau, maka patutlah bersyukur, masih banyak yang patut kita syukuri. Kita bukan maisarah, bukan maisarah, istrinya Fir'aun. Ya Allah, itu kebayang kalau kita misalkan suami kita seperti Fir'aun, na'udzubillah min dzalik. Tapi Masya Allah, istrinya masih ahli syurga dan pemimpin ahli-ahli syurga, luar biasa. Tapi saat kan kita pengennya keduanya kepada Ibunda Khadijah gitu. Ibu bisa kan gitu. Kenapa Ibunda Khadijah? Itu punya suami namanya Nabi Muhammad gitu. Ibu, bapak-bapak juga sama. Ustaz, kita kan pengen juga punya istri Ibunda Khadijah, pengertian gitu. Maka yuk kita perbaiki diri kita dulu ya, gitu ya. Maka pantaskan diri kita mirip dengan Ibunda Khadijah, insya Allah aku akan kirimkan Nabi Muhammad akhlaknya, suami kita seperti akhlaknya Nabi Muhammad. Ataupun bapak-bapak yang pengen istri seperti Ibunda Khadijah, maka yuk kita pantaskan diri kita berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah, dan Allah akan kirimkan seorang istri yang dengan akhlak Ibunda Khadijah. Memantaskan diri. Dan memantaskan diri dari kisah jerapah adalah ketika kita ingin mendapatkan kesuksesan yang besar, maka bisa jadi Allah titipkan di sana ada ketidakmudahan yang besar pula. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya akan kita bahas sedikit demi sedikit kisah-kisah di bawah, pertanyaan di bawah ini. Dalam bab ibadah lihatlah di atas kita, dalam bab nikmat lihatlah di bawah kita. Alhamdulillah ya, sepakat. Bukan niati. Baik, udah ada beberapa pertanyaan. Siap, udah di atas tadi ya. Saya izin scroll dulu. Baik. Pak Ustadz, saya mau tanya, saya punya saudara sepupu, ipar yang suka meminta uang kepada saya. Memang sih, kalau saya lagi ada rezeki, saya suka kasih, tapi lama-lama jadinya ketergantungan. Setiap saya gajian, dia meminta, padahal istrinya lagi di luar negeri. Jadi kesannya kayak minta-minta. Boleh nggak sih kalau saya memberitahu kepada mereka kalau saya diminta-minta, saya tidak suka. Walaupun saya ngasih itu semata-mata Allah yang menggerakkan hati saya untuk memberi, jadi minta rezeki sama Allah bukan sama saya. Baik, Bapak Ibu, di sini tidak nampak di layar saya ini namanya siapa. Baik, jadi gini, pertama harus kita syukuri bahwa
orang itu mintanya kepada kita, masih saudaranya, dan mintanya secara baik-baik. Jadi ketika dia datang meminta kepada kita, patut kita syukuri adalah bahwa dia meyakini bahwa kita punya rezeki. Jadi kita dia anggap oleh dia. Kalau dia udah nganggap kita, oh ini orang yang nggak punya uang nih gitu kan, dia nggak akan pernah datang kepada kita. Berarti husnudzon dulu pertama letakkan di hati kita bahwa orang itu sedang menghormati kita. Kenapa mintanya ke kita? Berarti kita jaga bosnya atau mungkin kita lebih baik secara perekonomian daripada dia. Syukur itu dulu. Yang kedua, tentang apakah meminta-minta ini bagus atau tidak, ya pasti nggak bagus. Ada seorang datang kepada Rasulullah, seorang sahabat, ya Rasulullah saya minta ini dikasih sama Rasulullah. Saya minta ini saya dikasih oleh Rasulullah. Besoknya ketika datang lagi, Rasul ganti ketika dia minta lagi, maka Rasul nanya, kamu punya apa di rumah? Punya kampak? Ya Rasulullah itu doang, nggak ada yang lain. Oh ya sudah bawa ke sini. Gitu. Bukan kampak, tikar kalau nggak salah. Tikar apa yang sudah lusuh banget. Maka ketika bawa, ini siapa yang mau beli gitu. Maka Rasul nanya kepada para sahabat siapakah di antara kalian yang akan membeli tikar ini? Gak ada yang butuh Rasulullah gitu ya. Udah rusuh juga. Tapi para sahabat ada yang kasihan, udah dibeli 10 dirham. Dari 10 dirham itu sekitar 5 dirham buat makan, 5 dirham lagi untuk dibelikan kampak. Setelah dibelikan kampak, nah Kak, oke, ambil kampak ini, silahkan ente ke hutan, ente cari kayu bakar, cari kayu bakar di sana, datang ke kota lagi, jual kayu bakar itu. Siap? Siap. Maka selanjutnya ke depannya dia tidak minta-minta lagi, tapi diajarkan bagaimana mencari ikan bahasanya. Maka jangan berikan anak-anak kita tuh ikan, tapi berikan mereka kail agar mereka bisa memancing sendiri. Nah, silahkan Bapak ataupun Ibu yang bertanya, sebelum sampai ke cerita kepada orang-orang lain, bisa jadi akan membuat renggang persaudaraan Bapak Ibu semuanya. Kalaupun misalkan mentok gitu ya, tidak mau memberi, nggak bilang aja saya lagi ada nih gitu ya, udah jatahnya buat orang lain, itu mungkin akan lebih menjaga hati. Yang kedua mungkin bisa diajarkan kepada mereka agar bisa bekerja lebih baik. Apakah di jualan online? Kalau sekarang kan jualan online itu kan gampang banget ya, tinggal buka, jual. Yang penting adalah trust kepercayaan customer itu ya yang dibentuk. Kalau bisa jalan, ya alhamdulillah gitu. Maka ajarkan mereka untuk bekerja mungkin Bapak Ibu. Oh alam bisawab. Jadi ajarin ya, bukan dikasihin. Nanti ketika termasuk pada anak-anak kita, kalau anak-anak kita itu bisa minta uang jajan, kadang perlu kasih apa ya, kayak anak saya nih mintanya tuh mobil-mobilan. Oh, Abi minta mobilan, kata ibunya enggak. Ayo abang tuh ada uang tuh, yuk tabung dulu 2 minggu ntar kita buka tabungannya. Jadi ada ikhtiar dahulu dari anak-anak kita, itu mengajarkan biar tidak mudah untuk meminta-minta. Oh alam bisawab. Terus kedua, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya belajar di MR 6 bulan, terus dapat ujian ditinggal ibu tercinta. Padahal belum sempat minta ridho ibu. Selang 2 bulan anak masuk pesantren, tapi kondisi ekonomi kita semakin kurang baik. Tapi kita usahakan tetap bersabar, bahwa ada Allah yang maha tahu segalanya. Allah maha yang penolong, mohon doanya ya Ustadz. Baik, insya Allah. Berarti Bapak, dengan ujian-ujian yang ada ini, maka yakinlah satu hal bahwa setelah ujian ini Allah akan titipkan semua yang baik-baik. Jadi nikmatin saja prosesnya. Kalau prosesnya Nabi Yusuf dicemplungin ke sumur, dia nikmatin di dalam sumurnya. Bukan dalam artian beli berenang-renang di dalam, tapi beli ridho. Ya udah, ini ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yusuf nggak tahu endingnya dari perjalanan beliau akan menjadi seorang nabi dan beliau akan menjadi seorang pemimpin besar di Mesir gitu kan. Bahkan bisa kita kisahkan gitu ya. Kisahnya Bani Israel itu kan tidak di Mesir, tapi setelah Nabi Yusuf hijrah ke sana, dia ajak keluarganya. Dia menjadi orang terpandang di Mesir gitu. Maka yakin dengan tadi ayat yang disampaikan, fa inna ma'al usri yusra. Maka bersama tidak kemudahan itu ada kemudahan yang Allah titipkan. Intinya adalah belajar seperti cicak, sabar. Maka kalau enggak sabar Pak, lihatnya cicak kalau nungguin lagi makanan, tunggu aja. Dia tinggal lagi tidur Pak, dia lagi nungguin sabar, nungguin makanan yang datang. Maka bismillah ya, semoga kita bisa belajar dari cicak. Dalam hal ini kita belajar dari filosofi cicaknya, tapi tidak disuruh untuk mencintai cicak. Di antara salah satu sunnah adalah melempar cicak atau membunuh cicak. Itu salah satu sunnah di dalam rumah kita. Baik, mau tanya Ustaz, bagaimana caranya bersabar lebih besar lagi ketika menghadapi suami yang bosanan dalam bekerja? Terkadang malah mengandalkan usaha saya, tapi nggak mau bantuin saya di rumah. Dan bagaimana caranya untuk menyemangati suaminya agar bertanggung jawab terhadap keluarganya? Terima kasih Ustaz. Baik, Ibu, saya kemarin dapat quote ini juga dari salah satu penceramah, namanya Ustaz Bendri Jaishir Rahman. Jadi ketika mendapati suami seperti ini, Ibu, jangan letakkan posisi Ibu hanya sebagai korban dari tersangka yang bernama suami yang tidak bekerja dengan bagus.
Tapi tolonglah letakkan di satu sisi yang lain, di sisi yang lain adalah bisa jadi suami ibu adalah juga korban pendidikan dari orang tuanya yang tidak terlalu bagus. Maksudnya gimana? Bisa jadi orang tuanya itu memang dulu kecilnya memberikan fasilitas yang mudah semuanya gitu kan, sampai menjadi habit karakternya. Jadi perjuangan dikit, oh bosan lah tinggalin, bosan lah tinggalin, bosan lah tinggalin. Kenapa? Ya nggak asik nih, nggak mood nih, nggak cocok nih gitu kan. Jadi struggle-nya kayak masih terlalu dini untuk bertahan, sudah mulai left gitu, sudah mulai meninggalkan. Maka posisi ibu di sini ketika memang masih benar-benar cinta gitu ya, dan ini salah satu di antara komitmen dalam berkeluarga, karena itu ada misakon ghalido, perjanjian yang besar, maka tidak cukup meletakkan diri kita sebagai korban. Kalau meletakkan suami, istri menjadi korbannya, korban nih, salah milih suami, musternya suami perjuangannya nggak banyak. Coba letakkan ibu sebagai salah satunya, membayangkan suami ibu juga korban. Korban dari siapa? Pendidikan yang kurang baik. Maka ajari suami ibu, Pak, jalannya gini, kerjaannya gini. Bisa mungkin carikan tempat yang kira-kira dicocok. Karena memang suami kita mungkin punya kans yang berbeda gitu. Kayak contoh gini, contoh misalkan ada sebuah keluarga gitu kan. Keluarga ini dari, kalau Ustadz Salim itu pernah cerita, orang Jawa, anak-anak Jawa, anak kecil sebagainya itu disuruh ngapain saja, suruh nyuci piring, suruh ini, suruh beli sana, beli sini. Suatu ketika si bapaknya ini menikah dengan salah satu orang yang bukan orang Jawa gitu kan, dengan keluarga yang sedikit agak lebih mapan gitu kan. Dan sang suami kaget mendapati sang istri ternyata diminta untuk beli nasi uduk aja ke depan rumah, itu nggak mau. Lah aku dulu bahkan memberikan, mohon maaf ya, pembalut gitu buat ibu biasa aja gitu. Itu cowok loh misalkan, beli apa, beli ini, kata sang suami, beli ini dan itu biasa aja. Tapi ini yang beli nasi uduknya aja, udah gak mau masakin, beli nasi uduknya gak mau gitu. Maka kalau kita berpikir dengan pemikiran sang bapak, sang suami gitu, bahwa korban nih bahasanya, kok punya istri gini-gini banget ya gitu misalkan, dengan si bapak tadi, maka ya mungkin rumah tangga gak akan bagus. Dalam case itu, ya beli nasi uduk aja gak mau, beli sendal, beli ini gitu kan, suaminya yang beliin, ya Allah gitu kan. Ternyata diusut punya usut, sang suami mengusutnya, ternyata dari ibunya, memang ternyata dari keluarganya ibunya itu fokus. Nah, kamu gak usah ngapa-ngapain, kamu belajar aja ya jadi orang pintar, urusan ini ntar urusan ibu, urusan masak urusan ibu, urusan ini urusan ibu. Ternyata masya Allah gitu kan, ibunya ternyata meninggalkan bahasanya amanah hutang pengasuhan yang cukup banyak. Nah, kalau sang suami melihat sang istri melihat seperti ini dalam kondisi ini, ya Allah, sedih banget ya. Kalau di Jawa, misalkan orang-orang Jawa itu biasa banget, bahkan istri itu bangun jam 4, nyiapin makanan, setengah 6 itu harus siap, gitu kan, itu udah jadi hampir biasa. Ini nggak mau sarapan, nggak buat sarapan, mas beli nasi uduk aja nggak mau, gitu kan. Tapi kalau ini dihidupkan dengan satu pandangan masing-masing gitu ya, pandangan kehidupan kecilnya masing-masing, maka rumah tangga ini nggak akan lama, selesai bubar. Dan semoga ini bukan harapan kita semuanya, juga bukan harapan ibu. Maka yang terbaik adalah ajarkan suaminya biar lebih care dengan istrinya. Mungkin istrinya punya kekurangan, tapi di situ punya kelebihan yang lebih banyak lagi. Dan ternyata sang suami tadi ngecek-ngecek, apa kelebihan istrimu? Istriku ternyata ahli sedekah. Satu. Dua, itu nggak pernah menuntut uang, katanya. Gitu. Jadi kalau misalkan nggak punya uang, ya udah bismillah, tawakal, sabar. Oh ya, syukurin itu dulu. Maka bagi ibu, cek dulu suaminya kira-kira kelebihannya apa. Ya mungkin saat ini memang nggak mudah untuk standby di dalam satu pekerjaan gitu ya. Beda dengan struggle-nya ibu, dengan perjuangan ibu. Tapi coba deh, bertahankan dengan sisi yang lain. Suami ibu apakah KDRT? Ya. Suami ibu misalkan di bagiannya, cari kelebihannya. Oh, suamiku ternyata ya Ustadz, itu sangat care dengan mertua. Masya Allah gitu, sering datang ke mertua, sopan sama mertua gitu kan, udah kayak orang tuanya sendiri gitu. Kita dapetin banyak loh suami-suami yang kurang care terhadap mertuanya gitu. Maka di sini untuk berikan keseimbangan, dan kedua ajarin secara perlahan suami kita bagaimana agar tidak mudah itu apa namanya, tidak mudah ngedon dengan persoalan-persoalan yang menimpanya, agar bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ya, itu perlu diajarkan ibu. Ibu kalau bisa mengajarkan, alhamdulillah. Kalau enggak, maka saran saya yang paling gampang itu adalah cari materi-materi kajian tentang keluarga gitu ya. Maka nanti ketika dengerin jangan pakai headset, dengerin buka aja. Suami nanti ikut dengerin, ibu dengerin. Tapi jangan saya bilang, lu ngaca tuh, nggak bisa gitu. Ilmu humaniter tidak pernah digunakan untuk menembak orang lain, dia hanya untuk menembak diri. Saya yang salah, saya yang kurang tepat, saya yang belum bisa mengajari suami saya dengan cara yang baik. Maka saat ini, setelah ini, bayangkan bahwa
Jadi suami kita adalah korban dan kita perlu mengajari mereka dalam artian bukan wih korban jadi tersangkanya kurang bagus, orang tuanya kurang bagus, tidak. Dalam artian mungkin ada pendidikan yang belum tersampaikan dengan baik untuk survive, untuk struggle, untuk perjuangan di masa kecilnya. Maka wahai ibu, wahai para istri, ajarkan pada suami, bisa secara langsung dengan amalan, nanti suami akan ngeliatin kok, mereka malu, yakin, rata-rata suami itu malu, kalau misalkan tidak bisa berikan nafkah. Almarhum ayah saya itu bolak-balik kecemplung jurang, dulu udah kecapean gitu kan, cemplung jurang. Tapi itu sehat lagi gitu. Tapi beliau akan ngedrop ketika beliau tidak memiliki pekerjaan. Beliau seorang tukang bangunan gitu. Kalau dapat kerjaan tuh alhamdulillah beliau sehat. Tapi kalau beliau lagi nggak kerja, nggak dapat pekerjaan, terus ngedrop, masuk rumah sehat dan sebagainya. Karena saya tahu ternyata ini toh, secara psikis tuh yang menghajar beliau. Ketika secara psikis tidak bisa berikan nafkah kepada keluarga. Ibu nggak usah ngomong, pasti suami mikirin itu. Cuman mereka nggak tahu cara merealisasikannya. Alami suap. Maka perbanyak doa Bu ya. Dan semoga semakin mewadah warahmah. Amin ya. Ya kita jam. Oke baik, 5 menit lagi maksimal. Pak Ustadz mau tanya bagaimana menghadapi tetangga yang suka berhutang. Hutang kemarin belum lunas, sudah hutang lagi. Ini lagi temanya. Baik, tentang amanah dari tetangga. Kalau ibu nggak memberikan amanah ya nggak apa-apa, bilang aja mohon maaf saya nggak punya. Maka salah satu di antara caranya gini, salah guru kami itu secara keekonomian cukup bagus dan uangnya insya Allah cukup berlimpah gitu ya, jalur rezekinya itu banyak, guru, dosen dan sebagainya. Nah, cara beliau adalah beliau memberikan berikan slot rekening, ini slot donasi tahun dari gaji saya, sudah dari slot donasi itu, nanti ketika misalkan ada butuh bantuan masjid sebagainya dibagi-bagiin sudah. Udah habis ya sudah, gitu kan. Kalau misalkan ditanya kan, Pak mau minjem uang dong, gitu kan. Oh mohon maaf nggak ada. Sebenarnya Anda di saldo beliau, tapi kan saldo itu untuk saldo pribadi dan untuk tabungan beliau, bukan untuk di slot donasikan. Kalau bisa kita katakan orang yang minjem uang gitu kan, kalau saya kita udah setengah diikhlaskan sebenarnya. Ada orang minjem nih, itu udah setengah ikhlas untuk diikhlaskan sebenarnya. Gitu Bapak Ibu. Tapi Masya Allah ada pahala lain di balik itu semua Ibu, maka yakinin bahwa ketika kita menjamkan uang kepada orang lain, dan memang butuh pada bantuan kita, dan disitulah setiap harinya kita bersedekah dengan uang yang dipinjam oleh orang lain. Jadi ada sedekah yang mengalir terus. Sampai kapan? Sampai orang itu membayar amanahnya. Kalau amanahnya sudah dibayarkan, hutangnya sudah dibayarkan, maka ya selesai, kita tidak bersedekah lagi kepada orang lain gitu. Maka dengan cara ini ya bisa jadi kalau bilang aja kalau misalkan ibu nggak berkenan nggak apa-apa, nggak usah, lebih baik daripada nanti gerundel di dalam hati. Tapi kalau misalkan kita memiliki kelapangan rezeki dan kita bisa berbagi dengan saudara kita, itu jauh lebih baik. Ada azab yang Allah turunkan kepada sebuah kaum yang mana kaum itu membuat kerusakan. Bapak Ibu bisa jadi kerusakan di kaum itu di sebuah negeri ibu, di kampung ibu itu tertahan karena ibu memberikan piutang atau berikan amanah kepada berikan utang kepada tetangga ibu. Jadi sekarang kan di antara dosa yang besar itu kan dosa riba, bahkan itu lebih besar daripada dosa zina. Dan kita dapati banyak di antara sahabat-sahabat kita yang terkena dengan pinjaman online yang tersebar di mana-mana, minjemnya mudah, masya Allah. Tapi dalam waktu 1 minggu itu bisa bunganya 2 kali lipat dari yang dipinjam. Besar sekali itunya. Bisa jadi nih, dengan ibu memberikan amanah tadi, memberikan pinjaman kepada tetangga bapak ibu misalkan, itu dia tidak jadi berbuat dosa riba. Maka ada pahala besar yang mengalir bagi bapak ibu. Ya Allah, ternyata karena peminjaman kemarin, itu dia tidak melakukan dosa riba. Ada pahala besar di sana. Dan nanti kalau misalkan dia melakukan dosa riba karena kita memiliki kelebihan uang gitu kan, ternyata kita gak mau nolongin dan dia melakukan dosa itu, ternyata azab Allah ketika turun tidak turun kepada orang yang melakukan dosanya saja. Orang kanan kiri ngerasa cipratan gitu. Maka penting buat lingkungan yang baik. Jadi dalam kondisi kalau kita bisa menolong, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa ya sudah, bilang katakan saya nggak bisa, itu saja. Oh alam bisa. Tapi kalaupun bisa dan kita bisa agak sedikit grundel, maka hiburannya adalah bisa jadi gara-gara kita minjem itu saudara kita, Allah cabut sedikit musibah yang bisa jadi akan menimpa kampung atau negeri kita. Oh alam bisawab. Assalamualaikum Tats, Anu mau nanya bagaimana caranya menanamkan kesabaran kita sebagai ortu dalam mendidik anak istiqomah di jalan Allah. Ada hadis yang sangat terkenal.
Muru auladakum bisolah. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Fadribu fil asr. Dan pukullah mereka ketika mereka di umur 10 tahun. Pukulan itu bukan pukulan cepok-cepok, itu enggak. Maksudnya ada sanksi yang diberikan ketika mereka berumur 10 tahun. Bayangkan ibu-ibu, jadi perintahkan anak untuk sholat itu dari umur 7 sampai umur 10. Jadi bayangkan 3 tahun, 3 tahun berturut-turut. Sehari sholat ada berapa kali? 5 kali. Setahun ada berapa hari? 365 hari dikali 5, gitu ya, dan dikali 3 tahun. Itu saya hitung sekitar ada 5.000 kali. Jadi ngingetin anak untuk sholat saja, Allah memperintahkannya itu dengan 5.000 kali pengulangan. Nah, sholat nggak mau, yaudah. Nah, sholat nggak mau, yaudah. 5.000 kali diulangin. Baru ke 5.000 kalinya lebihnya itu, baru boleh kita berikan sanksi. Dan itulah pendidikan, Ibu. Pendidikan itu harus bersabar. Ya, kalau mendidik harus bersabar. Kalau nggak mau bersabar, namanya mendadak. Dan itu bukan cara mendidik yang baik. Kalau mendidik harus sabar. Kalau nggak sabar namanya mendadak. Jadi ya harus sabar. Dan saya meyakini satu hal, ketika saya mendapati lingkungan saya gitu, anak-anak kiai itu biasanya nggak mudah untuk diatur. Wadung gitu anak-anak kiai. Tapi ketika mereka udah gede, tobat, jadi kayak besar. Masya Allah gitu, ke umatnya banyak gitu kan. Emang anak-anak kecil itu kadang, makanya yakin ibu satu hal, kalau anak-anak ibu ternyata nggak mudah diatur, bisa jadi mungkin akan menjadi orang besar di masa depan. Saya punya paman, itu kecilnya Masya Allah. Sekolah itu dihancurin, kaca-kaca dipecah-pecahin. Tapi ketika udah gede, Masya Allah menjadi bos besar, itu yang paling care terhadap mbah, paling peduli dengan nenek, itu adalah pengobatan sebagainya. Beliau berangkatin umroh dan sebagainya, itu beliau. Luar biasa. Ibu perlu baca kisahnya tentang Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih tahu? Terkenal kan? Itu bagaimana didiknya Syekh Samsudin. Pertama kali datang apa yang dibawa? Beliau tidak membawa apa-apa, hanya membawa cambuk. Cepok. Masya Allah, nakalnya luar biasa. Kebayang, dia seorang pangeran yang akan menguasai 3 benua, melanjutkan kekuasaan abinya, dan pasukannya begitu banyak, maka mungkin bisa jadi ada rasa, calon pangeran nih, calon raja nih, gitu. Maka dia, guru-gurunya nggak mudah untuk mendidiknya. Sampai datang Syekh Samsudin, minta izin pada raja, Raja Murad, boleh nggak aku didik dia dengan caraku? Boleh, silahkan didik dia. Dari pertama dihajar, pukul. Nggak ada pelajaran apapun, dipukul doang. Menundukkan ego dia, biar dia menjadi seorang, ya murid dalam posisi tawadu. Nggak bisa murid sebagai raja. Itu murid sekarang. Tundukin. Sampai situ, Masya Allah, baru beliau agak berubah. Ya, dalam case ini saya ingin ngambil hikmahnya bukan tentang pemukulannya, tapi hikmahnya adalah bisa jadi nih Bu, memang calon-calon anak ibu menjadi calon orang-orang besar dengan perjuangan yang besar pula di masa kecilnya. Ya, kisah sering ceritakan saya Ustadz Adi Hidayat ada tentang Imam Imam Sudais gitu ya, Imam Sudais itu kan kecilnya Masya Allah juga nggak mudah kan ngaturnya, tapi disumpahin nama ibunya, aneh sumpahin ente jadi Imam Masjidil Haram. Alhamdulillah sekarang menjadi pimpinannya Imam Masjidil Haram. Maka ibu tetap sabar dan tetap husnudon. Kalau misalkan marah, ucapkan kata-kata yang baik. Bisa jadi di dalam kemarahan ibu, dalam ucapan itu, Allah ijabah doa ibu. Allah lebih soal. Ikhlasnya Bu ya. Oke, ini panjang sekali. Terakhir, bagaimana cara kita ikhlas atas bungkus permen yang Allah beri? Saya saat ini lagi diberi kepada keluarga besar kami, ibu mertua meninggal 22 hari kemudian, bapak saya sendiri meninggal 3 hari kemudian, toko kebakaran. Saya belajar ikhlas menerima itu semua tanpa keluh kesah. Maka Pak, belajar ikhlasnya itu seperti yang sering saya ceritakan, guru kami sebelah kami gitu, beliau bahasa ya, yakinlah dalam momen kehidupan kita ada momen yang mana kita syukurnya delay. Ya, pasti itu ada hikmah yang terbaik di situ dari kebakaran toko dan sebagainya. Jadi nanti kita akan lebih kreatif lagi berpikir gitu. Guru kami ketika itu ya paling sakit ya saat beliau sudah membangun sebuah pendidikan yang bagus, sudah stabil, beliau di DO dengan masalah pribadi gitu. Pas di DO, sakit hati luar biasa. Pas keluar ternyata beliau punya idenya kan, beliau bangun pesantren sendiri, beliau bangun sekolah sendiri. Bahkan sekolah itu telah melampaui yang baru itu, melampaui dari pesantren atau sekolah yang telah didirikan dahulunya. Dan bro saya pernah bertanya, Ustadz siapa yang orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan Ustadz? Ternyata beliau menyebutkan orang yang dulu pernah men-DO beliau. Maka bahasa kalau saat ini yang mengirimkan itu semua ujian itu adalah Allah SWT. Kita harus sujud sama Allah.
Kalau dikirim dengan Allah ada kebakaran, orang meninggal sebagainya, syukurin dulu saja Bapak. Ketika kita ridho, insya Allah Allah akan titipkan sesuatu yang baik. Maka tunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Setelah itu nanti tolong chat saya apa yang Allah titipkan dari semua ini. Asalkan Bapak ridho. Wallahualam bishawab. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, penutup ini pendek. Ustadz mau nanya, ABK Down syndrome ketika sudah balik ada kewajiban syar'i apa tidak? Misalnya sholat, saum, dan Ramadan. Tidak ada Ibu. Tidak bisa menggunakan, kalau itu tidak bisa berpikir maka udah. Kalaupun memang mengajarkan puasa, sholat, puasa sebagainya, udah silahkan saja. Mungkin mereka bisa tawa nggak apa-apa. Tapi kalau mengajarin diajarkan saja, tapi mereka tidak punya kewajiban untuk itu. Karena syarat diantaranya adalah dia harus bisa berakal. Jadi mukallaf itu orang yang mendapatkan beban ujian itu, beban syariat itu, maka dia harus bisa berakal, dia bisa memikirkannya plus minusnya masing-masing gitu ya. Tapi kalau belum bisa maka tidak ada kewajiban. Tapi kalau ibu mau mengajarkan, bisa jadi nih jadi hafiz Quran, mereka bisa punya kelebihan. Kan ada tuh di dalam TV itu yang nggak mudah tuh apa ya, otaknya apa gitu. Tapi ternyata hafiz Quran. Lagi ibunya nggak mau menyerah, ibu ajarkan saja semaksimal mungkin, tapi jangan dipaksakan gitu. Sebisa mungkin dengerin aja murotal, lama-lama bisa jadi dia hafiz Quran. Kenapa? Dia fokusnya dengan satu itu saja gitu. Kalau mau diajarkan lebih baik, tapi dipaksakan tidak. Terus, baik, cukup ya, masih banyak beberapa pertanyaan. Mohon izin tidak bisa dijawab semuanya karena keterbatasan waktu. Semoga ke masa depan kita bisa ketemu lagi dan semoga kita terlalu bersyukur apapun yang terjadi, senyum aja dulu. Insya Allah kita akan bahagia. Apa bahagia, Ustaz? Urusan lain, ntar urusan belakangan. Insya Allah nikmat Allah yang kita berikan kepada kita tuh banyak. Sakit gigi pun misalkan, Allah masih memberikan nikmat sehat telinga, sehat mulut gitu kan. Maka syukur itu, dengan syukur itu semoga Allah akan menambahkan nikmat yang lainnya. Wallahualam bishawab, mohon maaf segala khilafan dan mohon maaf kalau misalkan suaranya kurang jelas seperti biasanya. Insya Allah nanti akan diperbaiki lagi. Segera insya Allah. Dan ditutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan salam satu sama terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.